Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sampai kepada hari ke-16 pada bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah melewati pertigaan pertama dan masuk pada pertigaan yang kedua. Kita kenal bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 ranah. 10 hari pertama tanggal 1 hingga tanggal 10 yang dikenal nama bagian dari rahmah. Allah menurunkan banyak rahmah kepada kita. Sepertiga kedua yaitu pada tanggal 11 sampai 20 yang dikenal dengan nama bagian maghfirah. Sementara selanjutnya sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan adalah bagian Aidkum minan nar. Alhamdulillah kita masuk pada sepertiga yang kedua. Artinya kita berharap pada Allah SWT, Allah menurunkan ampunan kepada kita atau maghfirah kepada kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Seperti halnya hadis yang sering kita dengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang berpuasa, beribadah di dalam bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, baik yang sudah kita lalui maupun yang akan kita lakukan. Insya Allah dengan ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang terpenting dalam pembelahan sepertiga bulan suci Ramadan atau pertengahan bulan suci Ramadan, ada malam yang sangat istimewa, yaitu dengan disebut dengan malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa di malam Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu alhamdulillah Allah turunkan Al-Quran kepada kita, sehingga kita dalam hidup ini terarah karena akan ada panduan yang berupa Al-Quran. Dan juga yang kedua, ada penjelasan yang detail tentang pelaksanaan hidup kita, yaitu wa bayyinatin minal huda, petunjuk atas petunjuk itu sendiri atau penafsiran dalam Al-Quran yang akan kita gunakan sebagai alur atau rel dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebagai pembeda antara hak yang dua batil, ada disebut dengan nama Al-Furqan. Jadi Al-Quran dikenal sebagai hudan, petunjuk. Para ulama mufakat bahwa turunkan Al-Quran adalah pada bulan suci Ramadan, malam pada bulan suci Ramadan. Namun terjadi khilaf atau pendapat tentang berapa tanggal yang tepat pada saat turunnya pertama bulan suci Ramadan, pada turunnya pertama Al-Quran. Namun sebagian para ulama berpendapat bahwa pada malam tanggal 17 adalah turunnya Al-Quran, yang diawali dengan turunnya Al-Quran secara bersamaan dari arsy Allah ke Baitul Izzah atau yang berada di langit. Kemudian secara bertahap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan nama asbabun nuzul. Jadi ada sebuah kepentingan, ada suatu masalah, ada suatu kasus, maka Allah berikan pemecahan masalah tersebut dengan diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril secara bertahap. Sedangkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat Al-Alaq ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang sebagian besar dari kita sudah hafal betul bahwa dalam surat tersebut berisi tentang himbauan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca. Iqra bismi rabbikal Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang kau telah diciptakan dari segumpal darah. Yang pada ayat pertama dan ayat kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib senantiasa untuk belajar membaca Al-Quran
belajar untuk ilmu pengetahuan, dan belajar untuk segala sesuatu yang berada di lingkungan kita. Namun senantiasa selalu diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalilah dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Engkaulah yang diciptakan dari segumpal darah. Artinya makna dari ayat ini adalah memulakan kepada kita tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan manusia, hanya Allah yang akan menciptakan langit dan bumi ini. Maka dimanapun kita mengalami sebuah pekerjaan, dimanapun kita dalam beraktivitas, mulailah dengan menyebut asma Allah. Kemudian yang kedua, kita harus diarahkan untuk berpikir bahwa kita diciptakan dari. Perintah yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Wajiblah kita untuk banyak belajar agar kita menjadi orang yang berpendidikan, yang mampu untuk berpikir dan memecahkan alam ini. Sebenarnya Allah tawarkan, khalaqal insana min 'alaq, bahwa engkau telah diciptakan oleh Allah hanya dari segumpal darah. Artinya hanya orang-orang yang berpikir yang bisa mengetahui kenapa Allah bisa menciptakan sedemikian hal yang rumit, dari benda mati yang berupa segumpal darah bisa menjadi manusia yang indah, menjadi manusia yang hebat, yang punya pemikiran, yang cakap, yang ganteng, yang menarik, padahal awalnya adalah hanya segumpal darah. Ini hanya ilmu pengetahuan yang bisa menjawabnya. Maka seorang muslim kita diwajibkan untuk banyak berpikir. Kita tidak dijadikan Allah untuk menjadi hamba yang malas, kita dijadikan Allah untuk menjadi hamba yang bodoh, tapi Allah ciptakan kita manusia adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa menggunakan pikirannya untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan. Allah ciptakan, itulah yang harus kita pikirkan. Kita tidak diwajibkan untuk memikirkan zatnya Allah, karena itu tidak akan sanggup kita akan memikirkannya. Dan Allah hanya memerintahkan kita berpikir untuk penciptaan kita, artinya ilmu pengetahuan. Jadi yang pertama kita wajib memulainya dengan menyebut asma Allah. Yang kedua kita berpikir untuk memecahkan alam ini, memecahkan apa yang ada di depan. Ada 4 tahapan yang harus kita lalui dalam pemahaman dan untuk penggunaan Al-Quran kita. Yang pertama kita membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Syukur-syukur kita bisa berulang-ulang khatam Al-Quran, maka sungguh sebuah rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Karena bacaan Al-Quran itu yang nanti dalam kubur akan menjadi makhluk Allah yang tampan yang akan menemani kita di dalam Al-Kubur. Di mana kubur yang sempit, kubur yang sepi, tidak ada orang, kita hidup sendiri, maka Allah akan kirimkan makhluk yang tampan yang bisa menemani kita, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kedua, kita bisa berusaha memaknai dan mengerti apa kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang memahami dan mengetahui kandungan Al-Quran, maka insya Allah dia bisa menjadi petunjuk bagi kita, kita menjadi pembeda bagi kita antara yang baik dan yang buruk. Insya Allah jika kita memahami dan bisa mengetahui kandungan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, setelah kita memahami kandungan Al-Quran, setelah kita tahu penafsiran dari Al-Quran, intisari daripada bacaan-bacaan Al-Quran, seyogyanya kita adalah bisa mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita beribadah sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran, bagaimana kita berbuat sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, bagaimana kita menjauhi sebuah perkara karena memang dilarang oleh Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang senantiasa kita lakukan selalu bertanya kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Apakah Allah meridai, apa Allah memurkai? Jika Allah meridai maka kita lakukan, jika Allah murka maka itulah yang akan kita tinggalkan. Itu yang kita maknai adalah kita mengamalkan Al-Quran. Allah merintahkan kita untuk sujud, maka kita sujud. Allah merintahkan untuk menjauhi perbuatan terlarang, kita jauhi. Ini yang disebut dengan mengamalkan Al-Quran.
Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengajarkan atau menyampaikan ayat-ayat yang ada dalam Quran kepada orang lain, atau mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Ini adalah sedang mentarbiyah kepada orang yang berada di sekitar kita agar orang lain juga memahami tentang Al-Quran. Insya Allah dengan empat tahapan kita. Insya Allah dengan 4 tahapan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, memahami maknanya, kemudian bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, selanjutnya bisa mengajarkan atau menyampaikan ayat-ayat kepada orang lain. Ini insya Allah Al-Quran akan membumi, Al-Quran akan tersebar di seluruh Nusantara. Al-Quran bisa menjadi dasar yang berada dalam setiap hati insan manusia. Untuk bisa mengajarkan Al-Quran tidak perlu harus menjadi orang yang harus alim terlebih dahulu. Kita bisa menyampaikan mulai dari hal-hal yang sederhana, karena ada perintah baligh anni walau ayah, sampaikanlah meskipun hanya 1 ayat. Atau ada satu perintah bahwa kita wajib menyampaikan yang hak meskipun sepengetahuan kita belum mempunyai makom yang lebih tinggi atau kita belum mempunyai ilmu yang luar biasa, tapi kita sudah punya kewajiban untuk menyampaikan yang hak itu kepada orang lain. Demikian, mungkin ini bisa bermanfaat. Atas segala kekurangan kami mohon dimaafkan.